evakuasi bencana. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mewawancarai Bapak. Izin Pak. Apa yang menyebabkan utama terjadinya longsor di wilayah yang berpotensi rawan longsor? Penyebabnya maksudnya longsor. Jadi secara ilmiah itu saya secara gamblang aja ya, karena kan itu kan udah lama perkuliahan, tapi secara gamblangnya aja biar gampang dipahami. Penyebab longsor itu kan, ya karena pertama itu curah hujan tinggi. Kalau sering hujan, tanah itu kan ini kan longsor. Kalau tanah longsor berarti kan identik yang tanah yang udah tahu lah dengan istilah longsor itu gitu. Jadi secara teori ilmiah itu ada macam-macam jenisnya tanah longsor itu. Ada yang saya jelaskan secara ini dulu ya, secara ilmiahnya longsor. Jadi ada longsor yang sistem slide gini dia tuh dia gini, gitu ya, sekarang ya. Ada yang agak gini, rock fall dia, curang terjal gini ya, rock fall, rock slide, debris slide. Itulah macam-macam apa dulu ya jenis longsornya. Terus kan tanya tadi apa penyebab kenapa bisa longsor ya kan? Ya karena pertama itu curah hujannya tinggi, jadi tanah itu kan udah sering kan udah nggak kuat lagi dia, sering curah itu penyebab terjadinya longsor kan gitu ya. Itulah secara gamblang itu deh umumnya ya kan, penyebab terjadinya bisa longsor. Ya kemudian ya karena tanah itu kan nggak nyatu dia, nggak padat. Misalnya ada penebangan pohon ya kan, di hutan itu ya, dicabutin, dicobatin, jadi tanah itu kan udah nggak padat lagi, ya kan gampang terjadi longsor. Tambah lagi dengan curah hujan yang sangat tinggi, itu dia intinya. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Dinas SDM untuk mengurangi risiko terjadinya longsor di wilayah tersebut? Oh ini ditanya Dinas SDM ya. Bagaimana Ya. pencegahannya bagaimana? Jadi kalau bicara institusi kantor ya Dinas SDM, memang sekarang ini kita tidak ada tupoksinya ke situ ya. Kalau dulu sekali waktu belum bergabung kita, jadi Dinas SDM itu berusaha melakukan sosialisasi itu kan ke masyarakat ya. Jadi jangan menebang pohon sembarangan untuk coba jadi longsor ya kan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lah, dan hal ini sama dengan SDM melakukan sosialisasi gitu dia. Selanjutnya Pak, bagaimana prosedur evakuasi dan penanganan darurat oleh Dinas SDM dalam menghadapi tanah longsor? Evakuasi ya. Penanganan darurat. Ya. Jadi kalau misalnya mitigasi atau bencana, saya bicara secara umum aja lah ya, Iya Pak. ya kan. Longsor itu ya, misalnya terjadi longsor begitu, sebenarnya termasuk bencana itu sebenarnya ada tim itu biasanya deh dari pemerintah. Jadi nggak ada pemerintah itu, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, paham ya dalam hal itu ya. Pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota ya. Misalnya di suatu kabupaten ada bencana longsor, itu mereka pasti ada membentuk tim itu untuk melakukan tim melakukan untuk menanggulangi bencana longsor. Jadi ada istilahnya biasanya itu dikoordinir oleh sekdanya, sekda kabupaten. Kadang dibantu juga oleh pemerintah provinsi. Kalau kami kan pemerintah provinsi. Itulah usaha-usahanya, ada tim penanggulangan bencana. Sebenarnya bukan yang longsor aja, bencana alam itu kan khususnya di Sumatera Utara ya banyak kan. Bencana alam, bencana alam banjir, kalau letusan gunung api, ya kan, bencana longsor juga gitu. Ya. Yang keempat Pak, itu Pak langkah-langkah konkret untuk memantau atau memperkirakan potensi tanah longsor Pak. Kayak langkah-langkah yang udah nampak itu Pak, kayak mau longsor dia udah mulai
sedikit-sedikit lah Pak runtuh gitu Pak. Ah. Bagaimana SDM itu menindaklanjuti itu Pak? Oh, menyikapinya gimana? Iya Pak. Secara umum juga ya, jadi jangan kena SDM ya, karena sebenarnya masalah bencana itu sudah langsung dari pusat itu ya, ada badan geologi ya, tapi nggak apa-apa saya bicara secara umum ya, gitu ya. Misalnya langkah-langkah yang longsor seperti ada ciri-ciri longsor begitu ya, Iya, itu Pak. maksudnya apa? Langkah-langkahnya itu ya istilahnya di daerah tersebut kan kita mengurangi apa ya, menghindari bencana ya, menghindari korban Iya ya. Pak. Kalau daerah tantangan tersebut itu ya daerah itu harus diapakan dulu, Dipindahkan dulu yang aman. jangan dilalui oleh manusia gitu kan, misalnya suatu tebing jurang ya. Nah, itu daerah itu diapakan, diisolasi dulu, jangan sampai ada orang menghindari di situ. Itu dia deh. Sebenarnya karena ini kan maksudnya kan bencana alam Iya Pak. terjadi secara alami, ya kan gitu. Nah, paling kita mitigasinya, pencegahannya ya itu tadi, manusia jangan dulu situ, sama kayak misalnya contoh gunung api, karena ada sebuah daerah apa namanya, awas waspada, ada tahap-tahapan itu deh. Kalau bertahap awas nggak boleh masuk sana, itu kan untuk menghindari korban jiwa. Itu contoh gunung api. Begitu juga ini ya, longsor ini tadi kan. Ya kalau misalnya hujan, mana bisa kita tahan hujan kan? Jarak hujan kan seperti saya bilang tadi, hujan juga pemicu terjadinya longsor itu, frekuensi hujan itu ya kan. Nah, jadi tanah itu kan tergerus sedikit-sedikit, jadi tidak kuat lagi dia kan gitu kan. Gitu. Itu deh. Selanjutnya Pak, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah mitigasi bencana longsor menurut Dinas ESDM? Masyarakat itu ngapain aja Pak? Menurut dinas itu? Oh, peran masyarakat itu Iya, ya. Pak. Membantu SDM itu bagaimana, apa aja gitu? Jadi seperti saya bilang tadi deh ya, peran masyarakat dia harus pertama itu menjaga lingkungan ya, lingkungan di sekitar tersebut ya. Misalnya di daerah, biasanya kan masuk kan di daerah pegunungan. Iya Pak. Kan daerah pegunungan ya. Misalnya ada pemukiman dekat daerah pegunungan itu, ada yang bisa jurang atau apa, ada pohon-pohon itu jangan ditebang gitu. Ya itulah, itu peran masyarakat itu kan, ya kan. Jadi kembali lagi kebalik dari kita dekat itu melakukan sosialisasi, jangan menebang pohon, jangan menebang pohon ya di sekitar yang ada tanahnya yang tebing, ya terjal. Fungsi pohon itu kan ada akar itu kan untuk memperkuat tanah. Iya. Kalau dicabut dia, ya kan, ditebang dia kan tanahnya kan akar-akar itu kan kuat lagi. Baiklah, pertanyaan terakhir Pak, di daerah Sumatera ini mana saja yang rawan terjadinya tanah longsor? Lokasi rawan tanah Iya longsor. Pak, di Sumatera. Jadi seperti saya bilang tadi deh ya, yang umumnya rawan longsor itu kan di daerah perbukitan, pegunungan, ya. Itu ya hampir Sumatera Utara khususnya ya, banyak yang ini lokasi-lokasi yang banyak rentan terhadap longsor. Ada di Deli Serdang, ya kan? Deli Serdang, Karo, kan sering dengar kan Karo itu ya, daerah-daerah tebing gitu kan. Kita sering, berarti kita pernah ke Belasagi kan? Kamu nggak pernah, ya kan? Karena pinggir jalan itu longsor, daerah tebing seperti itu. Karo, ya, Sidikalang, ya kan? Longsor, juga diairi, hampir setiap kabupaten gitu aja. Di apa? Yang banyak pegunungan atau perbukitan ya Pak? Iya, gitu. Jadi sedikit tambahan ya terkait bencana longsor ini. Jadi setiap tahunnya itu ada surat dari Badan Geologi. Badan Geologi itu dialah menyurati ke provinsi, ya kan. Jadi terkait supaya waspada terhadap bencana alam, termasuk dia longsor, menyurati dengan curah hujan yang tinggi ini. Jadi supaya kita di provinsi maupun di kabupaten itu hati-hatilah menyikapinya. Jadi itu tadi kembali situ hampir semua ini kabupaten. Tapi banyak pegunungannya. Ya, iya, perbukitannya. itu yang rawan terhadap longsor.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak John dari Desain yang telah memberikan jawabannya semaksimal mungkin. Kami ucapkan terima kasih Pak. Apabila ada kata-kata kami salah, kami mohon maaf Pak. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back.